Kejadian viral yang melanda rakyat Indonesia yang khususnya gemar menabung di bank malah diblokir oleh PPATK dengan alasan menjaga keselamatan nasabah. Saya berharap pemerintah membuat keputusan yang betul-betul elegan, tidak meresahkan masyarakat, dan tidak menyusahkan rakyat kecil. Saya berharap apapun kebijakan itu selalu berarah pada kemaslahatan umat. Saya tahu niat ini bagus, niat pemblokiran rekening ini baik, tapi caranya yang tidak elegan. Apa gunanya kalian yang sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri, digaji oleh negara, yang bekerja mengelola keuangan masyarakat, lalu uang masyarakat ini, kebijakan ini justru melahirkan keresahan dan menyusahkan masyarakat. Tesnya adalah belum dibuka, artinya belum bisa diambil uang saya. Jadi informasi yang kemarin diberikan pada tanggal 4 dan tanggal 5 itu tidak sama mengenai bank dengan PPATK. Akhirnya dibuka, sudah dibuka sekarang? Untuk hari ini belum dibuka, Bang Hotman. Sampai sekarang belum dibuka? Iya, betul. Pertanyaannya adalah, itu rekening emang dorman atau lama tidak dipakai atau tidak? Lebih dari 6 bulan. Saya dapat pengaduan dari masyarakat dan saya bilang, aku juga nggak bisa mengerti. Itu kan duit orang, mau dia nganggur 5 tahun juga, kenapa rupanya? Dan pertanyaan lagi berikutnya, Pak. Kan kalau tidak ada bukti indikasi, PPATK tidak berwenang memblokir menurut undang-undang loh. Undang-undang justru memberikan hak kepada PPATK untuk melakukan penghentian sementara. Ya Allah, ya Allah. Azab mereka yang zalim, ya Allah. Kejadian viral yang mengguncang Indonesia di bulan kemerdekaan ini benar-benar viral dan wajib diketahui oleh seluruh umat apapun agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Official. Kalian sudah menyimak cuplikannya bukan? Siapapun yang mendengar pastinya ikut jengkel dong, karena hampir semua rakyat Indonesia menyimpan uangnya di bank negeri maupun di bank swasta pastinya. Namun ada aturan baru yang bukan malah mempermudah, tetapi justru malah menyusahkan para nasabah itu sendiri. Salah satunya rekening yang tidak ada aktivitas selama 3 bulan akan diblokir oleh PPATK. Salah satunya hal tersebut menimpa Ustadz Kondang D.A. Latif ini. Begini pernyataan beliau. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga para pengambil keputusan di negara ini tetap dalam lindungan Allah, berkat pekerjaannya jadi pahala dalam bekerja. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba, ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Saya bingung kenapa diblokir. Alasannya katanya supaya menghindari hal-hal negatif. Setahu saya selalu diiklankan oleh negara, ayo menabung, ayo menabung. Menabunglah saya, tapi kenapa diblokir? Namanya menabung disimpan duit. Kalau tidak disimpan, diambil terus bolak-balik, lebih baik disimpan di dompet. Namanya kita diajak menabung, ya kita simpanlah. Kenapa setelah saya simpan malah diblokir? Dan duit saya ini tidak banyak. Saya berharap pemerintah membuat keputusan yang betul-betul elegan, tidak meresahkan masyarakat, dan tidak menyusahkan rakyat kecil. Saya berharap apapun kebijakan itu selalu berarah pada kemaslahatan umat. Saya tahu niat ini bagus, niat pemblokiran rekening ini baik, tapi caranya yang tidak elegan. Apa gunanya kalian yang sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri, digaji oleh negara, yang bekerja mengelola keuangan masyarakat, lalu uang masyarakat ini, kebijakan ini justru melahirkan keresahan dan menyusahkan masyarakat. Saya tidak ahli di bidang perbankan, saya tidak ahli di bidang ekonomi, tetapi falsafah dari semua ada negara supaya bisa melayani masyarakat. Saya menabung untuk aman,
dan membantu negara. Tapi ternyata saya diblokir. Mudah-mudahan hanya ini terjadi pada diri saya, tidak pada masyarakat yang jauh lebih kecil dari saya. Kepada pemerintah, ini jangan dianggap sebagai teror, jangan dianggap sebagai lawan. Anggaplah sebagai masukan dari rakyat untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara. Saya yakin kalau niatnya baik, pasti Allah tunjukkan jalan yang baik. Saya Dasat Latif dari Kota Makassar. Jadi apa sih PPATK itu? Jadi PPATK itu singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang atau disingkat TPPU. PPATK melakukan analisis dan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan serta mendukung upaya pencegahan pemberantasan pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari kejahatan. Jadi itulah fungsinya ya sahabat official, dan sekarang menjadi viral serta menjadi isu perbincangan publik sampai masuk ke TV One hari ini, dan langsung kami komentari. Ingin menceritakan untuk pengalaman pemblokiran rekening pribadi saya oleh PPATK. Jadi pada tanggal 29 Juni 2025, saya salah transfer dari rekening pribadi saya ke rekening tabungan saya, yang keduanya itu masih dalam satu bank ya. Kemudian ATM dan buku ATM-nya tidak saya pegang yang tabungan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah telepon call center. Setelah telepon call center, saya menanyakan apakah uangnya masih bisa diambil atau tidak. Jawaban call centernya masih bisa. Tapi diambilnya itu langsung di CS. Kemudian diblokirlah oleh call center. Besokannya saya ke CS, kemudian saya menanyakan kembali ke mbaknya, apakah uang saya masih bisa diambil atau tidak. Jawabannya tidak, karena sudah diblokir. Oh, pikir saya itu diblokirnya oleh mas-mas yang saya telepon kemarin. Ternyata bukan. Oh maaf mbak, ini diblokir oleh pusat atau PPATK. Saya langsung shock ya bang, pada saat itu saya betul-betul yang wah, diblokir sama PPATK. Kemudian CS-nya memberikan penjelasan, maaf ibu tenang dulu, rekening ibu diblokir sama PPATK bukan karena kasus pencucian uang atau korupsi, tapi ini memang semuanya sudah SOP dari PPATK-nya. Kemudian saya bilang, berarti uang saya tertahan dong di dalam situ. Padahal itu uang tabungan pribadi saya yang memang untuk kuliah ya, pada saat itu untuk pembayaran hari yang sama. Kemudian saya nanya, apakah bisa diambil saat itu juga? Nah, pihak dari bank menyatakan tidak bisa diambil pada saat hari itu juga. Saya dibuatkan formulir untuk pembukaan rekening, namun menunggu waktu yang cukup lama, jadi tidak bisa langsung cair pada saat hari itu juga uangnya. Nah, pada tanggal 21 Juli, saya kembali lagi ke bank dan menanyakan apakah uang tersebut sudah bisa diambil. Jawabannya adalah belum bisa. Kemudian pada tanggal 4 Agustus kemarin, setelah informasi PPATK sudah membuka semua blokirannya, saya kembali lagi ke bank tersebut dan menanyakan apakah uang saya sudah bisa diambil atau belum. Jawabannya adalah sudah bisa diambil. Tapi keadaan bank pada saat itu offline, jadi nggak bisa diambil uangnya dan tidak bisa mencetak kartu atau buku tabungan tersebut. Kemudian pada tanggal 5 Agustus, saya WA kembali ke CS tersebut, apakah tabungan saya sudah dibuka atau belum oleh PPATK, dan jawabannya tidak sinkron. Jawaban CS-nya adalah belum dibuka, artinya belum bisa diambil uang saya. Jadi informasi yang kemarin diberikan pada tanggal 4 dan tanggal 5 itu tidak sama mengenai bank dengan PPATK. Akhirnya dibuka, sudah dibuka sekarang? Untuk hari ini belum dibuka, Bang Hotman. Sampai sekarang belum dibuka? Iya, betul. Pertanyaannya adalah, itu rekening emang dorman atau lama tidak dipakai atau tidak? Lebih dari 6 bulan. Lebih tidak dipakai, karena untuk menabung. Tapi ketika saya transfer ke rekening tabungan tersebut, statusnya berhasil. Lebih dari 6 bulan, tapi waktu uang masuk, bisa masuk, tapi pada saat dicairkan sudah diblokir. Betul, begitu? Tidak ada informasi sampai sekarang apapun masih belum dibuka blokirnya? Iya, betul. Sampai sekarang belum bisa ambil uangnya? Belum. Sungguh aneh kan? Uang tidak bisa diambil sampai berhari-hari, apalagi uang rakyat. Uang rakyat biasa itu tentunya tidak sampai ratusan juta ya jumlahnya, apalagi miliaran seperti rekening ibu ini dan juga rekening Ustadz D.A. Latif ini. Nah, kebetulan Humas PPATK ini ingin menjelaskan kepada kita semua kenapa dan apa
sebabnya sampai mereka melakukan hal seperti itu. Kita simak tanya jawabnya dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea berikut ini. Bagus ya kalau kalian viralkan sampai ke pelosok Papua nih, biar rakyat Indonesia tidak bertanya-tanya lagi. Pak Nasir Kongah dari PPATK, bisa diceritakan awal terbitnya polisi ini dan alasannya apa? Silakan. Terima kasih. Dari PPATK di para pemirsa, inilah sumber keladinya. Ya gimana? Terima kasih Bang Hotman. Jadi langkah penghentian sementara yang dilakukan itu adalah untuk melindungi nasabah. Tujuannya untuk melindungi nasabah. Pernyataan ini menurut kami sedikit aneh ya. Jika para penjahat, koruptor, dan pencucian uang online serta judol memakai rekening tersebut, sudah pasti akan ada transaksi yang besar-besaran pada rekening tersebut kan ya. Karena PPATK mengetahui jalur lalu lintas rekening tersebut pastinya. Lah, ini rekening yang cuma isinya nggak sampai 100 juta, yang tidak ada indikasi sama sekali tindak kejahatan tentang uang atau money laundry misalnya. Kok ya malah diblokir? Apalagi hanya masa waktu 3 bulan, tidak ada aktivitas, malah diblokir. Padahal itu uang kita sendiri. Mau berapa tahun tidak ada aktivitas juga, janganlah diblokir. Bukankah bank itu tempat menyimpan uang? Namun PPATK mempunyai alasan lain nih. Tetap saja nggak masuk akal di kita sebagai rakyat kelas bawah. Melindungi nasabah dari apa? Kita dari tindak pidana, di mana rekening dorman yang tidak terpakai lama itu sering digunakan untuk tindak kejahatan. Rekening dorman sering digunakan, berarti nggak dorman dong? Ya nggak dorman kalau yang lain. Kalau kita tahu itu disalahgunakan. Misalnya untuk menampung hasil korupsi, hasil judi online, hasil dari... Nggak, pertanyaannya, kalau uang masuk berarti rekeningnya kepake. Berarti tidak dorman. Tidak dorman itu kan artinya tidak dipakai berbulan-bulan. Ini ada logika yang nggak nyambung gitu loh. Iya. Jadi saya ingin ceritakan dari awal. Ya oke. Ya, Bang Hotman, belum saya ngomong udah dipotong. Ya oke, silakan. Nah, ini sesuatu tindakan yang tidak ujuk-ujuk ya Bang Hotman ya. Dimana sudah berjalan lama dan tahun ke tahun tuh masif sekali rekening dorman peningkatannya. Dan masih pula digunakan untuk kejahatan. Nah, lalu kemudian kami kan juga di dalam Satgas Pemberantasan Judi Online ya, itu kan sudah melakukan banyak langkah ya, di dalam menurunkan perjudian online ini yang begitu sangat masif dan menyulitkan masyarakat, saudara-saudara kita. Nah, setelah banyak langkah-langkah itu dilakukan, pendekatan penghentian sementara ini kita kira cukup efektif dan itu terbukti Bang Hotman. Terbukti apa? Di bulan April yang lalu, ya, itu deposit judi online 5 triliun lebih. Lalu kemudian Mei, setelah kita verifikasi sebelumnya segala macam itu, kita lakukan penghentian sementara. Dan penurunan deposit dari 5 triliun tadi, itu menurun 70% lebih. Sampai di angka 1 triliun. Yang saya mau ceritakan di sini, bukanlah tentang angka-angka itu, tentang data statistik itu. Tapi di balik angka-angka itu ada luka sosial. Ada? Luka sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Yaitu apa? Banyak orang bunuh diri karena judi. Ribuan ibu-ibu menggugat cerai. Itu judinya? Ya, ini kan akibat dari permainan judi itu, maka terjadi masalah-masalah sosial di tengah masyarakat kita. Tapi apa hubungannya ya dengan rekening DA Latif yang digunakan sebagai pembangunan masjid ini? Dan rekening ibu tadi yang bertujuan untuk membayar kuliahnya. Justru dengan tertutupnya akses, tidak bisa membayar kebutuhan mendesak, bisa dikhawatirkan bahwa orang tersebut pada akhirnya malah melakukan pinjaman online yang bunganya pastinya hampir 60% dalam setiap pinjaman. Justru malah mempersusah masyarakat hingga rakyat terlilit hutang dong, yang tetap juga mengancam keselamatan mereka pada orang yang tidak mampu membayar hutang. Semua bisa mengarah ke sana akibat PPATK yang memblokir rekening orang-orang seenak jidat mereka. Pantas saja Bang Hotman Paris pun sampai angkat bicara. Sebelum ke sana Pak, Ibu Eka tadi itu sama sekali itu bukan pemain judi. Bukan pemain TPPU. Kok bisa rekening dia diblokir? Nah, jadi saya lanjutkan yang tadi Bang Hotman. Mendingan tolong langsung karena tadi ada. Biar terjawab gitu loh. Secara teknis memang ketika data dorman itu kita terima, itu tidak diketahui belum. Belum diketahui apakah itu ada indikasi? Ada indikasi daripada tidak
aktif itu kan kriterianya masing-masing bank berbeda. Ya. Ya kan? Ya. Itu kita sepakat nggak? Ya, sepakat ya. Nah, jadi ketika data dari bank itu kita peroleh, baru kita lakukan penggolongan. Ya. Artinya setahun dorman itu langsung dirilis. Blokir. Langsung dibuka. Oke. Nah, jadi kita buat 3 pendekatan ya. Low, risikonya rendah, risikonya menengah, lalu kemudian tinggi. Ya. Nah, ketika low-nya rendah itu langsung. Yang rendah misalnya rekening apa? Rekening yang misalnya dorman di bawah setahun. Di bawah setahun itu rendah. Iya. Oke, terus? Kemudian setahun sampai 3 tahun dan terus ada indikasi nggak rekening dorman tadi itu dilakukan dialiri uang hasil kejahatan. Di mana kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak nasabah itu nggak mengetahui kalau rekening dormannya itu dipakai untuk kejahatan. Disitulah kita hadir untuk melindungi saudara-saudara kita ini jangan sampai rekeningnya tadi itu dipakai untuk tindak kejahatan. Secara makro, apa yang dilakukan oleh PPATK itu juga menjaga integritas sistem keuangan. Kami selalu ingin berkomentar dari setiap perkataan Humas PPATK ini karena ada kejanggalan-kejanggalan menurut kami. Bagaimana mungkin si pemilik rekening tidak tahu jika rekeningnya itu dipakai oleh pihak lain untuk tujuan kejahatan? Karena rekening bank itu kan bersifat pribadi atas nama perorangan. Jika rekeningnya dipakai untuk kejahatan, si orang tersebut pastinya sengaja atau menyetujui untuk memberikan rekeningnya dan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Tapi, kalau rekening Ustadz D.A. Latif itu kan untuk pembangunan masjid. Dan rekening Ibu Eka tadi kan sangat mustahil lah kalau mereka ini memberikan rekening pribadi kepada orang lain. Apalagi modusnya dipakai untuk kejahatan misalnya. Sungguh aneh penjelasan dan tidak masuk akal sama sekali ya logika dari Humas ini. Pertanyaannya, Oke. kalau rekeningnya atas nama si A, terus dipakai oleh orang lain untuk kejahatan, bagaimana bisa? Kan itu kan hanya si A yang berwenang atas rekening itu. Faktanya memang begitu, Bang. Kalau Abang lihat buka di Facebook jual beli rekening, itu luar biasa banyaknya. Di Shopee, di mana-mana itu, kalau Abang cari dikit aja beli rekening muncul. Tapi kan membuka rekening itu, saya bisa buka rekening dalam waktu 1 menit hanya dengan telepon. Membuka rekening di bank itu sangat gampang karena bank butuh uang. Maksud saya, kenapa dia harus pakai rekening yang orang lain? Dia kan pemain-pemain judul sama pemain TPPU kan tinggal buka rekening. Tapi faktanya itu yang kita dapatkan. Begitu. Iya. Uang rekening dorman itu digunakan untuk korupsi. Tapi kan pada akhirnya kok bisa sampai jutaan gitu loh. Jadi, apakah pemain judul, pemain TPPU ini kan kalau nggak salah 100 juta lebih ya rekening? 122 juta yang sampai saat ini udah kita rilis dibuka. Tinggal bank melakukan. Artinya total sudah disuruh buka, nggak ada lagi ya? Sudah kita buka dan serahkan kepada bank, di mana itu tadi menyesuaikan tahapan-tahapan tadi. Kalau misalnya dia high risk, ya tentu harus ada kewajiban bank yang namanya PMPJ, prinsip mengenal pengguna jasa. Nah, di situ mereka harus mengenal jasanya, pengguna jasanya dan melakukan CDD, EDD ya, enhanced due diligence dan ya intinya bagaimana supaya bank itu benar-benar tahu. Terus siapa pemilik nasabahnya. Pembukaan gimana? Prosedurnya apakah bank harus surati PPATK atau langsung cukup ke banknya kayak tadi Ibu Eka tadi? Nah, kalau kita tadi melihat dia low risk itu bank langsung buka. Bank langsung buka tanpa harus menunggu surat ke PPATK. Oke. Sekarang ini masih banyak nggak rekening yang belum dibuka? Karena saya dengar ada 31 juta belum. Apa benar itu? Per hari ini sudah dibuka semua. Per hari sudah dibuka semua? Oleh PPATK. Apa benar gara-gara Pak Prabowo marah? Tidak. Jadi? Coba Abang lihat sekuennya ya. Kepala PPATK itu ketemu dengan Presiden kalau nggak salah 30 Juni ya. Benar. Kita rilis 28 juta rekening yang sebelumnya dihentikan sementara itu sehari sebelumnya. Ya, pertanyaannya kalau memang ada indikasi disalahgunakan, kenapa tiba-tiba sekarang sesudah viral akhirnya total dibuka semuanya? Ya, itu tadi Bang Orman udah bilang gara-gara Instagram saya ini jadi meledak. Kalau kita lihat Mei sampai awal Juli kita udah rilis 28 juta adem-adem aja, nggak ada masalah. Ya. Saya nggak tahu juga tuh kenapa tiba-tiba menjadi viral persoalan ini gitu. Viral pertama kali jujur aja karena beberapa pengusaha lapor ke saya. Dia tahu Hotman dan Irwan dan waktu itu langsung heboh langsung. Nggak hanya beberapa jam sesudah viral di Instagram saya, Pak Ivan dikejar oleh wartawan. Ditanya soal itu. Iya. Dan kemudian saya dapat juga protes dari seorang pimpinan negeri ini.
Ya saya gak usah bilang nama, kenapa kau viralkan katanya. Saya bilang ya, saya dapat pengaduan dari masyarakat dan saya bilang, aku juga nggak bisa mengerti. Itu kan duit orang, mau dia nganggur 5 tahun juga, kenapa rupanya? Dan pertanyaan lagi berikutnya Pak, kan kalau tidak ada bukti indikasi, PPATK tidak berwenang memblokir menurut undang-undang loh. Undang-undang justru memberikan hak kepada PPATK untuk melakukan penghentian sementara. Ya, tapi kan harus ada indikasi di sini, di pasal ini ada nih. 65. Ya, harus ada indikasi penyalahgunaan di sini, nggak bisa sembarangan. Karena kalian kan bukan penyidik. Indikasi itu kuat kita lihat, Bang. Ya, dari data-data yang kita peroleh dari rekening yang tidak terpakai dalam waktu tertentu itu. Silakan kalian dengar sendiri indikasi kuat katanya. Indikasinya ternyata dari rekening yang tidak terpakai itu. Bukan indikasi jumlah nilai mata uang yang ada di rekening tersebut. Justru benar ya logika dari Bang Hotmat Paris ini. Kalau rekening itu dipakai untuk pencucian atau untuk tindak kejahatan lainnya, justru lalu lintas rekening itu aktif dan tidak bisa disebut rekening yang pasif atau dormant. Kalau menurut pendapat dan pemikiran kalian, mana yang masuk akal? Bang Hotman Paris atau perkataan dari Humas PPATK ini? Silakan tulis di kolom komentar ya, dan viralkan jangan lupa. Sebab masalah ini mendapat kritikan masyarakat kita secara luas. Coba deh kalian dengar perkataan emak-emak yang 100% benar ini. Jangan lupa ya kalian viralkan. Itulah jawaban dari Humas PPATK yang sudah kalian dengar tadi. Dan jangan lupa apa komentar kalian untuk Humas PPATK Indonesia. Silakan tulis sebanyak-banyaknya ya di video ini. Apa kabar tulang punggung negara, sehat? Dompetnya? Enggak? Sama. Negara sengaja apa enggak sih bikin warganya stres? Dikasih berita demek mulu saban hari. Ini pejabat nggak bisa lihat harta rakyat barang dikit apa? Semua mau diduitin. Lapangan padel mau dipajekin. Jualan online dipajekin. Amplop hajatan dipajekin. Medsos dipajek. Pokoknya mah di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak. Ini lama-lama kita napas aja dipajak nih. Pokoknya mereka mah sangat kreatif kalau soal majak memajak. Ada aja idenya. Dikit-dikit dipajak, dikit-dikit disita. Tanah nganggur 2 tahun belum diurus balik nama, disita. Aset warisan almarhum bapak emak kita kalau kagak ditempatin, kagak diurus, disita. Udah mah beli rumah mahal, warisan ortu diembat juga. Harta rakyat nganggur dikit disita. Tapi giliran rakyatnya nganggur bertahun-tahun, kagak dipeduliin. Rekening 3 bulan nganggur juga sama, dibekuin. Alasannya ngelindungin sistem keuangan nasional dari pencucian uang sama judol, ya ilah Pak. Masa nggak bisa bedain sih mana transaksi emak-emak dagang daster sama dimsum sama transaksi judol miliaran ah? Masa nggak bisa bedain duit recehan sisa bansos sama duit hasil jaringan atau kartel ah? Kan ada Satgas anti pencucian uang ya nggak Pak? Punya sistem deteksi pencucian, ada tim intelijen juga. Tapi kenapa identifikasi transaksi ilegal aja pakainya asas curiga? Sekelas negara asas curiga. Yaelah Pak, rekening kita isinya cuma gaji UMR, duit simpenan nikah, tabungan pendidikan anak, apalagi duit hasil jual motor, sama dana darurat yang nggak seberapa buat kalau ada sakit-sakit atau mendadak bayar apa. Fokus aja no lu urusin rekening gendutnya koruptor sama mafia judol, berani nggak? Sekarang mah menabung bukan lagi pangkal kaya, tapi pangkal diblokir. Gak ada sidang, gak ada pengadilan, tahu-tahu dibekuin, diblokir sepihak, gak ada peringatan. Capek-capek hidup bener diperlakuin semena-mena. Ini rahangnya minta dibelokin biar pindah ke Baghdad apa gimana? Yang money laundry siapa, yang diribetin siapa? Mana habis diramein kebijakannya yang gak bijak itu gak lama dibatalin. Ketar-ketir takut pada narik duitnya kali rame-rame. Main-main banget sama kebijakan. Cek ombak mulu lu, BMKG lu. Yang gak ngerugiin negara diblokir. Yang jelas-jelas ngerugiin dibiarin. Dasar lu, kok bukan warteg. Katanya ini negara kaya, ditanam apa aja tumbuh subur, segala ada. Rakyatnya mau kudunya pada kaya-kaya. Tapi lihat noh, pada kaya kagak? Kaya raya kagak, kayak orang stres Angka kemiskinan katanya menurun. Kesejahteraan kita katanya meningkat. Masa sih? Ternyata menurun bukan karena rakyatnya betulan jadi sejahtera guys, tapi karena garis kemiskinannya yang dinaikin angkanya.
Dari segini jadi segini. Dinaikin 13.000. Jadi lu baru disebut kismin kalau pengeluaran lu sehari 20.000. Artinya kalau lu pada masih 25.000 pengeluarannya, lu belum kere. Yailah Pak, 25.000 bagi 3 kali makan dapat apa? Pagi energen, siang oki jelly drink, malamnya promah, ha? Nasi telur aja di warteg udah ceban, Pak. Kalau 8.000 sekali makan, mah nasi sama kuah sop doang. Mana gizinya? Lagian emang hidup cuma makan doang, ah? Kebutuhan lain-lain gimana? Bu Sri Mulyani kalau disuruh ngatur duit 25.000 sehari mesti cukup juga keder. Makanya kalau yang 25.000 yang makannya nggak bergizi aja masih belum disebut miskin, gimana di bawah itu? Sakaratul maut. Di mana-mana kalau rakyatnya kismin, pemerintahnya ngebut Pak, bikin solusi, lapangan kerja kek, subsidi kek, jaminan sosial kek, pelatihan usaha kek. Ini mah bukan diatasin masalahnya, malah diakalin scoringnya. Tapi tenang aja Pak, insya Allah kita orang Indonesia mah akan selalu sabar Pak, akan selalu terus bisa sabar bacain berita dari kelakuan antum-antum sekalian Pak. Meskipun sambil ya Allah, ya Allah, ya Allah, azab mereka yang zolim ya Allah. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.